adik-adik semuanya, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar di 9 TV Streaming ini. Di episode kali ini ada salah satu guru yang mengampu mata pelajaran matematik ya, akan mengisi materi di kesempatan kali ini. Tidak lupa ada Pocari Sweat, ada Exis, ada XL ya, ada juga Emina. Ini produk yang tidak henti-hentinya memberikan kebahagiaan kepada para wanita untuk memburu giveaway lah. Ya, nanti ada satu pertanyaan dari guru matematik yang akan memaparkan materi yang sangat luar biasa kali ini. Kalian jawab di kolom komentar di live chat ya, jangan lupa. Oke, tidak usah lama-lama, kita panggil saja, kita bacakan saja biodata dari guru yang sangat luar biasa ini. Ada Ibu Nadia Azhari Alfiati SPD. Beliau lahir di Cimahi 17 Oktober 1994. Beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Setia Mulia 1, dilanjut ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cimahi, dan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 9 Bandung. Jadi beliau memang alumnus ya, alumni dari sekolah kita ini. Dan dilanjut ke jenjang perkuliahan di UPI jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2012. Tidak usah panjang lebar, kita panggil saja guru yang sangat luar biasa kali ini, yaitu Ibu Nadia Azhari Alfiati SPD. Silahkan masuk ke studio. Nah, ini Bu Nadia ya, sangat glowing, pasti menggunakan Emina ya Bu? Pasti dong. Pasti ya, pasti produk-produk Emina ini membuat wanita itu tampil percaya diri lah ya Bu. Ya, Gimana betul. kabarnya Bu Nadia? Alhamdulillah sehat. Rifki sehat? Alhamdulillah sehat juga. Udah lama ya nggak ketemu? Udah lama kita jarang ke sekolah kan ya. Ada yang kerjanya di rumah, ada yang memang di sekolah kan gantian ya. Nah ini Bu Nadia, salah satu guru matematik yang mengajar di SMA Negeri 9 Bandung. Mungkin cerita sebelum menjadi guru, Bu Nadia pernah belajar juga di sini ya. Oh iya. Belajar, pernah dididik juga oleh guru-guru yang sudah sangat berpengalaman di sini. Boleh cerita mungkin sedikit momen yang paling diingat Bu Nadia semasa menjadi murid sebelum menjadi guru lah. Oh iya. Kalau saya sih selama menjadi murid sebenarnya banyak dispen Ki. Oh, banyak Kan kalau dispen. saya itu kan dulu atlet ya, jadi di SMA 9 ini jadi lebih banyaknya dispen. Guru-guru juga sudah mengenal saya sebagai ini siswa yang suka dispen. Iya. Oh, atlet apa nih Bu Nadia? Oh iya, atlet basket. Saya tahu sih, tapi pura-pura nanya aja ya. Jadi beliau tuh atlet basket ya, tapi punya kembarannya Bu. Oh iya, ada kembaran juga waktu SMA. Oke, semuanya kembar, jadi memang atlet basket yang menorehkan prestasi yang luar biasa untuk SMA Negeri 9 Bandung. Boleh mungkin cerita basket prestasinya apa dulu? Oh, kalau dulu SMA 9 waktu zamannya saya pernah sampai ke juara di BL setingkat Jawa Barat seperti itu. Mantap. Dan masih banyak lagi untuk tim putra dan tim putrinya itu sama menorehkan prestasi terus. Alhamdulillah. Luar biasa ya, Iya. luar biasa. Ikut camp misal ke Amerika gitu? Oh, saya dulu sempat pertamanya di BL Camp itu di Surabaya untuk diseleksi dulu untuk berangkat ke Amerika. Cuman karena saya masuknya 24 besar, saya dapatnya ke Australia aja. Itu tahun 2011 Australia gitu. aja ya, aja. Oh, Belum jauh Nggak Bu, kan? Australia itu. iya lumayan. Lumayan ya. 3 jam lah. Itu hanya obrolan pengantar ya, pengantar intermezzo sebelum Bu Nadia jadi guru juga. Iya. Pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 9 Bandung sebagai murid dan prestasinya luar biasa di bidang basket ya Bu ya. Nah kita beralih ke profesi guru nih. Iya. Nah mungkin ada kesulitan ketika belajar normal di kelas dan sekarang ketika menghadapi pembelajaran jarak jauh khususnya matematik, kesulitannya apa? Yang pertama, kalau misalkan pembelajaran jarak jauh kan kita tidak bertatap muka langsung dengan siswa. Jadi saya tidak mengenal nih siswa yang apa ya, karakteristik dari setiap siswa masing-masing seperti apa, betul, kayak gitu. Betul. Terus masih ada yang misalkan saya tuh belum ketemu, bahkan di Google Classroom juga masih belum ada, seperti itu sih kendalanya. Jadi
memang ya khususnya untuk anak-anak kelas 10 ya kurang Oh iya, mengenal kelas ya, 10. hanya nama aja barangkali ya untuk wajah ya kurang begitu familiar ya Bu ya, Iya. karena baru. Nah, Bu Nadia akan memaparkan materi apa nih untuk kali ini? Hari ini saya akan memaparkan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, materinya pertidaksamaan nilai Mutlak. mutlak ya. Kalian perhatikan, tonton terus 9 TV streaming. Materinya kalian belajar ya apa yang disampaikan oleh Bu Nadia, dan nanti ada bonus giveaway untuk dari Emina ya. Ada pertanyaan. Iya. Sebelum masuk ke sesi pematerian, segmen 2 ada jargon. Ya, Oh, pasti jargon? udah tahu ya. Apa jargon? Lupa kayaknya. Bu Nadia kalau saya bilang zona belajar, Bu Nadia bilang zonanya para pelajar ya. Jangan Zonanya- para. Zonanya para pelajar. Siap ya? Iya. Zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi Sayang, dari buruan. Bu Nadia. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Nasi goreng satu, ya. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Yang, ayo yang. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Cek dong. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Pak. Telat nih, aduh. Ayo buruan, Pak. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Apapun aktivitasmu, your true bestie selalu bersamamu. Ayo Tania! 20 detik yang menutup aktivitasmu jadi perfect. Bahkan di saat yang tak terduga sekalipun. Nih, cuma 20 detik. Emina Bright Stuff Face Wash dengan ekstrak summer plum dan vitamin B3 yang membersihkan, mencerahkan, dan menyegarkan sepanjang hari. Emina Bright Stuff Face Wash, your beauty bestie. Cuma 20 detik. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Nasi goreng satu, ya. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Yang, ayo yang. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Cek dong. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Pak. Telat nih, aduh. Ayo buruan, Pak. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Sekarang kita mulai belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya kan di materi sebelumnya kalian udah belajar persamaan nilai mutlak, cuman ini kelanjutannya. Yang membedakan itu kalau persamaan kita tahu bahwa di kalimat matematika itu ada tanda sama dengan. Kalau di pertidaksamaan pasti bentuknya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak nama lainnya apa? Nilai modulus atau nilai absolut seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja. Nah, ini reviewnya.
Ada solusi persamaan dan solusi pertidaksamaan. Ini perlu kita kenal ya bentuk-bentuknya. Nah, untuk solusi persamaan itu biasanya berupa kumpulan titik-titik yang terbilang, itu pada umum seperti itu. Kalau solusi pertidaksamaan itu bentuknya berupa interval, yaitu himpunan yang isinya berupa interval. Nah, kemudian ada pertidaksamaan kuadrat, itu sebagai prasyarat. Kemudian ada juga sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak nanti kita akan bahas ke contoh soalnya aja ya. Oke. Nah, sekarang pertidaksamaan nilai mutlak itu bentuk-bentuknya itu sedikit familiar dengan persamaan nilai mutlak. Sekarang kalau kita lihat bentuk yang pertama itu adalah nilai mutlak fx lebih kecil dari c dan nilai mutlak fx lebih besar dari c. Nah, hampir mirip kan dengan yang sebelumnya. Nah, ini syaratnya sama ya, c-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua ada nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak gx dengan gx-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke. Kemudian yang ketiga ada nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak gx. Kemudian ada bentuk lainnya yaitu nilai mutlak fx lebih besar dari nilai mutlak gx. Ini tidak ada syaratnya karena nilai mutlak itu bentuknya itu pasti lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Bentuk nilai mutlak fx lebih kecil dari c dan nilai mutlak fx lebih besar dari c. Nah, untuk bentuk yang pertama, nah ini juga berlaku ya. Kalau misalkan bentuknya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ini contohnya. Contohnya, nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x kurang 5 dikurangi 3 adalah Nah, sekarang sebenarnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak itu ada caranya yang bermacam-macam, ya nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang untuk contoh soal yang pertama ini, Ibu ingin menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak, ya. Definisi nilai mutlak itu pertamanya kita lihat soalnya dulu, mana yang punya bentuk nilai mutlak yang ini ya, yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 5 lebih kecil dari 3. Nah, ini yang kita definisikan. Gimana cara mendefinisikannya? Nilai mutlak 2x kurang 5 itu bisa dua bentuk, ya enggak? Yaitu bentuk pertama 2x kurang 5, yang kedua itu negatif 2x kurang 5. Nah, kita menggunakan yang atas atau menggunakan yang 2x min 5 itu pada saat 2x min 5 nya lebih besar sama dengan 0. Sekarang kalau kita sederhanakan, itu x-nya lebih besar sama dengan 5/2. Kemudian ada bentuk yang kedua. Nilai mutlak 2x kurang 5 itu bisa menjadi negatifnya dari 2x kurang 5. Itu pada saat apa? Itu pada saat 2x dikurangi 5-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kemudian bila kita sederhanakan, itu x-nya lebih kecil dari 5/2. Oleh karena itu, nilai mutlak 2x dikurangi 5 itu dia punya dua bentuk dengan syarat-syarat tertentu. Yang menjadi penentunya itu adalah titik 5/2. Ya, itu kan kalau kita lihat di definisinya. Nah, sekarang agar lebih terbayangkan oleh kita, nah Ibu gambar nih garis bilangan dengan titik yang kita punya itu adalah 5/2. Karena apa? Karena kita lihat ketika x lebih besar sama dengan 5/2, atau kalau kita lihat di garis bilangan, berarti kalau lebih besar dari 5/2 itu kan di daerah kanan ya. Nah, kalau kita menggunakan daerah yang kanan, itu nilai mutlak yang digunakan itu adalah 2x kurang 5, seperti itu. Sekarang kalau misalkan x lebih kecil dari 5/2, atau yang di daerah kiri, itu kita menggunakan min 2x dikurangi 5, seperti itu ya. Nah, setelah kita definisikan nilai mutlak, artinya untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, untuk mengubah nilai mutlaknya itu ada dua kondisi, yaitu pada saat x lebih besar sama dengan 5/2 dengan kondisi x yang lebih kecil dari 5/2. Sekarang Ibu kerjakan dulu saat x lebih kecil dari 5/2. Pada saat x lebih kecil dari 5/2, kita tulis dulu soalnya, nilai mutlak 2x min 5 lebih kecil dari 3. Nah,
sekarang karena kita berbicara pada saat X lebih kecil dari 5/2, oleh karena itu nilai mutlaknya berubah jadi yang mana kira-kira? Yang 2X min 5 atau negatifnya? Negatifnya kan? Nah, berarti kita gunakan negatif 2X kurang 5 lebih kecil dari 3. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi min 2X plus 5 lebih kecil dari 3. 5-nya pindah ruas, berarti dikurangi ya. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Berarti kita dapat negatif 2X lebih kecil dari negatif 2. Nah, kemudian untuk menentukan X-nya berarti kita harus bagi dengan berapa? Negatif 2 ya. Berarti X itu negatif 2 dibagi negatif 2. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya. Kalau tanda pertidaksamaan apabila dibagi dengan bilangan yang negatif, itu harus berubah arahnya seperti itu ya. Berarti kita dapat X yang lebih besar dari min 2 per min 2. Atau nama lainnya X-nya lebih besar dari 1. Pertanyaannya, apakah udah selesai ini? Belum. Nah, ternyata X lebih besar dari 1 itu masih solusi pada saat X lebih kecil dari 5/2. Oh, kita punya kondisi nih, X-nya itu kita sedang membicarakan X yang lebih kecil dari 5/2. Untuk lebih gampangnya, kita gambarkan dulu dalam garis bilangan lagi ya, seperti ini. Nah, kita lihat ada yang biru titik 5/2 karena apa? Kita sedang bicara X lebih kecil dari 5/2. Kalau kita buat daerah arsiran, kalau X lebih kecil dari 5/2 berarti arahnya ke kiri ya, gitu kan? Nah, yang ini. Kemudian pada saat X lebih kecil 5/2, kita dapat solusi pertidaksamaannya itu adalah X-nya besar dari 1. Nah, sekarang titik 1 di mana? Di sini ya. Nah, titik 1 di sini dapat X lebih besar dari 1. Berarti ke kanan arahnya ya. Nah, ke kanan gitu. Nah, kemudian ada yang arsirannya ke kiri, ada yang arsirannya ke kanan. Pertanyaannya, mana daerah yang diarsir oleh keduanya? Daerah yang diarsir oleh keduanya itu adalah daerah yang abu-abu kalau kita perhatikan ya. Nah, itulah yang menjadi himpunan penyelesaian untuk kondisi yang pertama. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa saat X lebih kecil 5/2, kita mendapatkan solusi atau himpunan penyelesaiannya itu adalah X antara 1 sampai 5/2. Itu baru kondisi 1. Kemudian ada kondisi yang kedua, itu pada saat X lebih besar sama dengan 5/2. Kita kembali tulis soal, nilai mutlak 2X min 5 lebih kecil dari 3. Kemudian kita ubah nilai mutlak ini, 2X min 5, itu berubahnya jadi apa? Pada saat X lebih besar sama dengan 5/2. Berarti berubahnya jadi yang mana? 2X kurang 5 ya? Yang kanan ini kan? Nah, baru kita ganti. Oh, ini ya. Berarti 2X kurang 5 kecil dari 3 dan seterusnya. Kita dapat X lebih kecil dari 4 gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya sama dengan poin A. Kita buat garis bilangan dulu. Nah, kemudian kita lihat X-nya lebih besar sama dengan 5/2. Ketika kita buat titik 5/2 itu penuh ya. Titiknya penuh karena lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengannya. Kalau lebih besar itu arsirannya ke kanan. Lihat arsiran yang biru ke kanan ya. Kemudian kita dapat solusi juga X lebih kecil dari 4. Karena ini tidak ada tanda sama dengan, berarti bolong 4-nya, arsir ke kiri. Kemudian kita cari mana yang diarsir oleh keduanya. Kita lihat daerah yang abu, berarti mulai dari 5/2 sampai 4. Itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian dari HP yang ke-1 dengan HP yang kedua, kita gabung. Itu adalah solusinya. Nah, gimana caranya? Kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah gabungan antara HP1 dan HP2. Sekarang interval 1 sampai 5/2, kemudian kita sambung dari 5/2 sampai 4, kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X antara 1 sampai 4. Begitu, ya. Itu untuk cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, itu menggunakan sifat nilai mutlak X lebih kecil dari A sama dengan X yang antara negatif A sampai A. Nah, berarti ini langsung ke soal. 2X min 5 nilai mutlak lebih kecil dari 3. Itu kalau kita ganti atau kita gunakan sifat tersebut yang di atas ini, itu berubah jadi apa? 2X min 5 itu berada di antara min 3 sampai 3. Nah, untuk langkah selanjutnya, itu gimana caranya? Kok bisa jadi seperti itu gitu ya? Nah, itu caranya
eh, nah, ketiga ruas, yang kiri, yang tengah, dan yang kanan itu ditambah sama 5 ya, gitu kan? Supaya 2x doang. Nah, berarti kalau ditambah sama 5 semuanya, kalau ditambah 5, itu jadi apa? 3 tambah 5, 8. Ini sisanya 2x min 3 ditambah 5, 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk mengubahnya menjadi x, itu kita bagi sama 2 gitu ya. Berarti x itu antara 1 sampai 4. Nah, dari cara 1 dan cara 2 kalian silahkan pilih mana yang paling sederhana. Seperti itu ya. Kemudian ada cara yang ketiga, menggunakan sifat dari nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Seperti itu kan sifatnya. Nah, kemudian kita gunakan soal nilai mutlak 2x kurangi 5 kecil dari 3. Nah, itu kita ganti menggunakan sifat yang di atas ini, ya enggak? Nah, berarti nilai mutlaknya jadi akar 2x kurang 5 dikuadratkan lebih kecil dari 3. Nah, kemudian kita kuadratkan gitu ya. Ini kuadrat. Kita kuadratkan semuanya, berarti akarnya hilang ya sebelah kiri ya. 3 kuadrat berapa? 9. Baru kita uraikan nih, 2x min 5 dikuadratkan berarti jadi apa? 4x kuadrat min 20x tambah 25. 9-nya kita pindah ruas gitu. Jadi negatif 9. Nah, kemudian ada 4x kuadrat min 20x plus 16 kecil dari 0. Kita ini bagi 4 aja ya. Karena semuanya kan bisa dibagi 4 ya enggak? Berarti jadi apa? X kuadrat min 5x plus 4 kecil dari 0. Kemudian kita faktorkan. Kita dapat x min 1, x min 4 sama dengan lebih kecil dari 0. Dapatlah pembuat 0, x sama dengan 1, x sama dengan 4. Ini udah selesai belum? Belum ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita gunakan garis bilangan. Nah, gimana nih caranya seperti ini? Nah, kita tulis dulu pembuat nolnya siapa aja? 1 sama 4. Ini, titik 1 sama titik 4. 1 sama 4 membagi garis bilangan ke dalam 3 daerah, ya enggak? Gitu ya. Daerah 1 ke kiri, antara 1 sampai 4, dan daerah 4 ke kanan. Itu 3 daerahnya. Kemudian, di antara ketiga daerah tersebut, kita belum tahu nih mana daerah yang positif, mana daerah yang negatif. Seperti itu ya. Nah, caranya kita masukin aja angka, misalkan yang lebih kanan dari 4 siapa? 5 ya. Masukin 5 ke X ini. Ini 5, ini 5. Berarti 5 kurang 1, 4. 5 kurang 4, 1. Positif kali positif, positif. Makanya ibu tuliskan ini daerah yang positif. Nah, biasanya kalau persamaan kuadrat itu selang-seling ya. Ini daerah positif, ini daerah negatif, ini daerah positif. Karena yang kita inginkan itu adalah daerah yang lebih kecil dari 0. Kalau daerah yang lebih kecil dari 0 itu artinya apa? Daerah yang negatif. Oleh karena itu, daerah yang kita arsir daerah yang negatif. Berarti siapa? Yang ini, ya enggak? Yang abu-abu ini. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya itu X antara 1 sampai 4. Seperti itu. Berarti untuk penyelesaian bentuk yang pertama, itu ada 3 cara. Nah, kalian bebas ingin menggunakan cara yang mana, ya, yang menurut kalian lebih mudah aja, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua juga sama seperti itu ya. Ada yang menggunakan cara definisi. Nah, kalau untuk cara definisi seperti ini sama ya, kurang lebih. Begitupun ada cara 2, sama kan, menggunakan. Untuk cara 2, perhatikan ya, ini kita bahas cara 2 aja. Nilai mutlak X min 3 lebih besar sama dengan 2, itu sifatnya apa? Kalau kita punya nilai mutlak X besar dari A, itu artinya adalah X besar dari A atau X lebih kecil dari negatif A. Kita gunakan sifat ini, coba ya. Sekarang ada nilai mutlak X min 3 lebih besar sama dengan 2. Kalau kita perhatikan dari sifat nilai mutlak yang di atas ini, coba kita ganti X besar dari A. Berarti X min 3-nya lebih besar sama dengan 2. Atau X kurang 3 lebih kecil sama dengan ini min A. A-nya tadi siapa? 2 ya. Berarti min 2. Nah, sekarang kita X lebih besar sama dengan 5. Karena pindah ruas ya, min 3 ke sana jadi plus 3 gitu ya. Kemudian min 3 lebih kecil sama dengan negatif 2, min 3-nya pindah ke kanan jadi ditambah, berarti 1. Nah, dengan demikian himpunan penyelesaiannya itu X lebih besar sama dengan 5 atau X lebih kecil sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi untuk cara 2,
pada contoh nomor 1 dan nomor 2 itu lebih sederhana ya, lebih cepat gitu dibandingkan dengan cara definisi. Nah, begitupun pada nomor 2 ini kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan sifat nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat, seperti itu ya. Cara pengerjaannya sama dengan nomor 1, seperti itu aja ya. Nah, dan jawabannya juga pasti sama. Kemudian ada bentuk nilai mutlak fx kecil dari gx atau nilai mutlak fx lebih besar dari gx. Nah, ini langsung ke contoh ya. Nah, apa bedanya bentuk pertama dengan bentuk kedua? Kalau bentuk pertama itu ruas kanannya itu konstanta gitu ya. Ini ruas kanannya konstanta. Cuma kalau untuk bentuk kedua itu berupa fungsi lagi, berupa fungsi seperti itu ya. Nah, sekarang contohnya tentukan atau selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 5x kurang 7 lebih besar sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini Ibu akan menggunakan cara definisi ya. Kalau menggunakan cara definisi, itu sama ya kayak tadi. Nilai mutlak 5x min 7 ada dua bentuk. Ada yang bentuk positifnya, ada yang bentuk negatifnya. Kita menggunakan bentuk yang positif pada saat 5x min 7 lebih besar sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan, x lebih besar sama dengan 7/5. Kita menggunakan yang bawah, itu pada saat 5x min 7 kecil dari 0. Nah, atau kalau kita sederhanakan, x lebih kecil dari 7/5. Nah, supaya kebayang, kita buat garis bilangan dengan titiknya itu adalah 7/5. Sekarang 7/5 membagi dua daerah di garis bilangan. Ada 7/5 ke kanan, 7/5 ke kiri. Nah, nilai mutlak 5x min 7 itu akan berubah menjadi siapa? 5x min 7 pada saat yang kanan ya, pada saat 7/5 ke kanan. Kalau 7/5 ke kiri kita gunakan yang bawah, seperti itu ya kalau menggunakan definisi. Nah, oleh karena itu, untuk mengerjakan nomor 1 ini sama, ada dua kondisi gitu ya. Kondisi pertama itu pada saat x lebih kecil dari 7/5 gitu kan. Kondisi kedua itu pada saat x lebih besar sama dengan 7/5. Nah, gitu. Nah, sekarang pada saat x lebih kecil dari 7/5. Kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak 5x 7 lebih besar sama dengan 2x plus 1. Nah, karena kita bicara x yang lebih kecil dari 7/5 atau kalau kita lihat di garis bilangan 7/5 ke kiri, berarti berubahnya jadi siapa nih? Yang ini kan? Negatifnya ya. Berarti kita gunakan negatif dari 5x min 7 lebih besar sama dengan 2x plus 1. Kemudian kita hitung min 5x plus 7 lebih besar sama dengan 2x plus 1. Nah, kemudian yang memiliki variabel x kita satu ruaskan, yaitu 2x-nya pindah ya ke sana ya, ke kiri, 7-nya pindah ke kanan gitu kan. Nah, kita dapat min 7x, ini 1 kurang 7, negatif 6. Nah, ini juga sama nih, koefisien x-nya itu negatif 7. Nah, sekarang berarti sama kita semuanya dibagi sama negatif 7. Kalau bagi negatif 7, ini jadi x, tandanya berubah karena dibagi sama yang negatif. Berarti tandanya berubah arah, berarti tandanya lebih kecil sama dengan ini negatif 6 dibagi dengan negatif 7. Itu positif kan, negatif bagi negatif. Nah, udah gitu baru kita buat garis bilangan. Garis bilangan ini terdiri dari dua titik. Yang pertama itu lihat kondisi yang mana x lebih kecil dari 7/5. Ini 7/5, x lebih kecil berarti ke kiri ya. Nah, lihat yang biru, garis yang biru. Kemudian kita lihat juga titik yaitu 6/7. Karena solusinya x lebih kecil sama dengan 6/7, berarti arsirannya ke kiri. Yaitu kita lihat yang hitam nih ya. Nah, terus pertanyaannya mana yang diarsir oleh keduanya? Yang diarsir oleh keduanya itu adalah daerah yang abu, ya enggak? Nah, itu yang akan menjadi solusi pada kondisi yang pertama, yaitu HP atau himpunan penyelesaian yang pertama, X lebih kecil sama dengan 6/7. Seperti itu. Kita lihat daerah yang abu. Sekarang, itu kondisi yang pertama. Kemudian ada kondisi yang kedua, yaitu pada saat X lebih besar sama dengan 7/5. Pada saat X lebih besar sama dengan 7/5, itu kita lihat di garis bilangan untuk lebih mudahnya. Berarti 7/5 ke kanan, ya enggak?
Kalau 7/5 ke kanan, kita gunakan 5x min 7 untuk mengubah nilai mutlak. Berarti kita berubah jadi 5x min 7 lebih besar sama dengan 2x plus 1. Kita kerjakan pertidaksamaan ini, kita dapat x lebih besar sama dengan 8/3. Baru kita buat garis bilangan, ada 2 titik sama ya, ada 7/5, ada 8/3. Nah, di sini kita urutkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Yang lebih kecil kita taruh di kiri, yang lebih besar kita taruh di kanan gitu. Berarti 7/5-nya di kiri, 8/3 di kanan. Yang pertama, kita lihat kondisinya. Yang pertama itu adalah x lebih besar sama dengan 7/5. Kalau lebih besar sama dengan arsirnya ke kanan gitu ya. Seperti garis yang warna biru ini kita perhatikan arahnya ke kanan seperti itu. Kemudian kita peroleh juga solusinya x lebih besar sama dengan 8/3. Kalau lebih besar sama dengan berarti arsirannya ke kanan juga seperti itu. Pertanyaannya, mana yang diarsir oleh si biru dengan yang hitam gitu. Berarti yang mana? Yang abu-abu ya. Baru kita peroleh x lebih besar sama dengan 8/3. Itu solusinya gitu ya. Oh, kita perhatikan. Ini titik 7/5 dengan 8/3 itu titiknya penuh karena kita lihat kondisinya ini lebih besar sama dengan, ini juga x-nya lebih besar sama dengan 8/3. Kalau mau muat sama dengan, itu titiknya harus penuh seperti itu ya. Nah, kemudian untuk himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan itu adalah gabungan himpunan pertama dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Oh, berarti x-nya lebih kecil sama dengan 6/7 atau x lebih besar sama dengan 8/3. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan cara 2 dan cara 3. Untuk cara 2 dan cara 3 kalian bisa selesaikan di rumah masing-masing ya. Oke, sekarang ada bentuk yang ketiga. Itu pada saat nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak gx atau sebaliknya lebih besar ya. Nah, ini langsung kasih contoh. Contohnya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 3 lebih besar sama dengan 2 dikalikan nilai mutlak x kurang 3 adalah. Nah, ini sama, Ibu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, untuk menggunakan definisi nilai mutlak, kita perhatikan. Di soal, itu ada berapa nilai mutlak sih? Ada 2, ya nggak? Ada nilai mutlak x plus 3, ada nilai mutlak x kurang 3. Oleh karena itu, kita definisikan dua-duanya seperti itu ya. Nah, sama ya polanya. X plus 3 ini bisa positifnya, bisa negatifnya. Dia bakal bentuk positifnya pada saat x plus 3-nya lebih besar sama dengan 0. Kita gunakan yang negatifnya pada saat x plus 3 lebih kecil dari 0. Atau nama lainnya, ketika x lebih besar sama dengan min 3, ini x lebih kecil dari negatif 3 gitu. Kemudian ada nilai mutlak yang kedua, yaitu adalah nilai mutlak x kurang 3 itu bernilai positif atau bernilai negatifnya. Kita gunakan yang positif pada saat x lebih besar sama dengan 3. Kita gunakan yang negatif pada saat x lebih kecil dari 3 gitu ya. Nah, ketika kita buat garis bilangannya, itu garis bilangannya kita buat 2 titik. Karena ada titik siapa aja? Ada min 3 dengan siapa? 3 gitu, ya nggak? Kita tulis min 3 dengan 3. Pertama kita definisikan nilai mutlak yang sebelah yang ini dulu ya, yang x plus 3. Kalau min 3 ke kanan atau lebih besar dari min 3, kita gunakan yang x plus 3 ya. Nah, yang ini gitu. Kalau min 3 ke kiri atau x lebih kecil dari min 3, kita gunakan yang negatifnya atau min x plus 3. Nah, kemudian untuk nilai mutlak yang kedua, itu kan titik penentunya itu 3. Nah, sekarang 3 ke kanan kita gunakan yang x min 3, 3 ke kiri kita gunakan min dari x kurang 3 gitu ya. Oh, kita lihat dari garis bilangan ini ada 2 nilai mutlak. Nah, jadi 2 nilai mutlak ini membagi garis bilangan ke dalam 3 kondisi. Oleh karena itu untuk mengerjakannya juga ada 3 cara. Ada 3 kondisi ya maksudnya. Ada saat x kecil dari negatif 3, ada saat x yang antara negatif 3 sampai 3, kemudian pada saat x lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Jadi 3 daerah ini harus dikerjakan. Jadi kita tidak boleh mengerjakan salah satunya aja, berarti solusinya tidak lengkap gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya itu sama langkah-langkahnya dengan
cara definisi pada nomor-nomor sebelumnya seperti itu ya. Baru kita peroleh solusinya, himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari 3 kondisi tersebut seperti itu. Ya, demikian pembelajaran untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, ayo deh, kita lihat kesini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Oke, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana. Di segmen 3 ini kita akan membahas materi yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Nadia ya, mengenai apa Bu? Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ya. Sesuai janji saya akan memberikan satu pertanyaan ya untuk mendapatkan produk Emina ini. Tapi pertanyaannya dari Bu Nadia ya. Ada satu pertanyaan ya? Ada. Oke, silahkan. Pertanyaannya, apa nama lain dari nilai mutlak? Seperti itu ya. Jadi saya ulang ya pertanyaannya. Apa nama lain dari nilai mutlak? Kalian isi di kolom komentar di live chat. Nanti kita pilih 2 penonton yang beruntung untuk mendapatkan produk dari Emina ya. Selain Emina, kita juga didukung oleh Pocari Sweat. Ada juga Exis ya, XL provider untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kita beralih ke ngobrol-ngobrol ringan mengenai materi yang sudah dibahas tadi oleh Bu Nadia mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, tips untuk belajar matematik yang efektif, efisien, mudah dipahami gimana Bu? Sebenarnya ya, yang paling mudah untuk mempelajari matematik itu pertama kita baca dulu konsepnya. Oke. Sebenarnya contoh soal itu paling membantu gitu bagi kita. Nah, sekarang setelah kita membaca contoh soal, kita perhatikan langkah-langkahnya. Kemudian kita coba buka latihan soal, cobakan satu nomor. Untuk mengerjakan satu nomor itu, kita meniru nih dari contoh-contoh itu. Nah, setelah kita beres di nomor 1 itu, nah kita jangan langsung merasa puas sendiri karena kita udah bisa gitu. Iya. Tapi kita harus coba nomor 2 dan seterusnya nomor-nomor selanjutnya. Seperti itu kalau kita ingin mahir gitu dalam satu konsep di matematika. Kalau yang saya pahami juga intinya latihannya. Ya, intinya latihan yang banyak Jadi, kalau seperti matematika. yang dibicarakan oleh guru matematik yang episode sebelumnya, memang untuk mahir untuk matematik itu berlatih kuncinya ya. Iya, Dan kuncinya seperti itu. soalnya juga jangan satu tipe ya. Ya. Dia harus beragam ya. Harus gitu ya. beragam seperti itu. Jadi karena memang tipe soalnya banyak, jadi harus banyak berlatih lah intinya. Iya. Nah,
Beralih ke pertanyaan kedua, biasanya pertidaksamaan nilai mutlak ini nanti berkembangnya di jenjang berikutnya, misalkan materinya di lebih luas. Apa itu? Tambah luasnya Biasanya di apa? ke jarak seperti itu. Kemudian di fisika juga menggunakan nilai mutlak bisa seperti itu. Jadi memang multidimensional ya, maksudnya bisa dipakai di jenjang yang lebih tinggi lah ya, di mata pelajaran lain juga digunakan nilai mutlak gitu. Nah, itu tentang materi yang sudah dibahas tadi. Terima kasih atas pemateriannya Bu Nadia ya. Ya, Yang terima kasih sangat juga kepada Pak Rifki. luar biasa sudah menyempatkan hadir di TV streaming ini, di 9 TV streaming di Zona Belajar. Mudah-mudahan ilmunya berkah lah ya. Mudah-mudahan kalian paham, menambah pengetahuan, dan tetap setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, episode-episode selanjutnya dengan mata pelajaran yang lainnya, dengan guru yang lebih banyak ya, lebih banyak lagi interaksinya, lebih luar biasa lagi, lebih inspiratif lagi. Nanti kita undang ke sini ya. Terima kasih. Gimana? Mungkin ada satu patah dua patah kata yang ingin disampaikan setelah menyampaikan materi apapun itu, boleh Ibu Nadia. Untuk para siswa SMA Negeri 9 Bandung, jaga kesehatan di rumah masing-masing dan jangan lupa juga belajar seperti itu ya. Jadi ya, pesan dari Bu Nadia, jangan lupa belajar meskipun banyak keterbatasan di masa COVID-19 ini, jangan menjadi alasan lah ya. Iya. Oke, kita tutup saja. Terima kasih atas kunjungannya, tapi jargon dulu Bu Nadia, masih ingat? Oke, masih ingat. Masih ingat ternyata ya. Zona Belajar. Zonanya para pelajar. Oke, terima kasih atas atensinya. Dadah. Dadah. Mantap.